Hianshen, tenanglah, kamu keracunan obat. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tidak perlu ke rumah sakit, bantu aku. Kamu lihat jelas siapa aku? Sebut namaku. Buat aku percaya. Saat ini, kamu tidak mengiraku sebagai orang lain. Liu Nanzi. Bahkan jadi abu. Aku akan mengenalimu. Gigi, katakan padaku. Kenapa kamu harus menyembunyikan identitas dan tinggal di keluarga Liu itu? Mereka telah menyelamatkanku saat aku tersesat di panti asuhan. Selama bertahun-tahun di keluarga Liu, kamu sudah membantu mereka, mengembalikan putri kandung mereka, dan mengubah mereka dari keluarga miskin tak dikenal menjadi bangsawan baru di ibu kota. Budi sebesar apapun sudah lunas, bukan? Bibi sudah menyiapkan yang lebih baik untukmu. Nikmatilah. Kakak. Butuh bantuanku? Mandy? Pemuda, kakek juga ingin punya cucu. Makanya memberimu obat. Pergi. Akhirnya pergi juga. Hianshen. Kakak, air mandi sudah siap. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Jahil. Kenapa? Ambil malam pertamaku lalu ingin kabur? Teman Liu, lama tak jumpa, langsung begitu mesra. Kemarin jelas-jelas kamu yang menarikku ke kamar. Maksudmu, aku mengganggumu dengan si tampan itu? Aku dipaksa masuk ke kamar itu, aku sama sekali tidak kenal orang itu, baru mau pergi, kamu sudah menarikku. Oh, kalau kamu bilang begitu, ya sudah. Hianshen. Ada apa? Teman Liu. Ada apa? Teman Liu. Aku. Yanshen, mereka bilang, kamu adalah penjaga kaisar, bekerja 3 shift sehari. Benarkah itu? Ternyata kamu sibuk sekali, makanya tidak sempat pacaran. Kalau kamu butuh uang, bilang saja padaku. Jadi, kamu bisa. Mana-mana ke Ken-Ken. Liu, apakah kamu ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Aku. Masalah kakakmu seharusnya tidak mendesak, kan? Sebentar lagi Yanshen akan menemaniku makan malam. Tidak apa-apa. Untukmu. Di kartu ini ada 1 juta. Ambillah. Benar-benar menganggapku sebagai model pria, ya? Bukankah begitu? Kamu benar-benar mengira aku ini gigolo? Sampai memberiku uang sebanyak ini? Ini jauh lebih banyak daripada yang kudapat dari kerja keras. Aku jadi sedikit tergoda. Aku memberimu uang untuk membantumu keluar, bukan untuk memantapkanmu terjun ke dunia ini. Kembalikan padaku. Jangan bergerak. Atau kamu ingin mengulanginya lagi? Bagaimana kalau kamu memberikan lebih banyak uang lagi? Langsung memborongku? Berapa kali pun. Bisa. Bajingan. Tetap begitu menggemaskan. Liu Nanzi. Kamu tidak bisa lari. Pangeran muda. Kakek bilang, teleponmu tidak bisa dihubungi. Kakek brengsek. Kalau kamu masih menggunakan trik kotor seperti ini lagi, aku akan melakukan vasektomi,
Biar keluarga He langsung putus keturunannya. Sudah, cukup sampai di sini. Hari ini kamu sangat hebat. Kakak sangat puas. Nah, untukmu. Kakak sering-sering datang ya. Ayo pergi. Aduh. Lihatlah lingkar hitam di matamu. Semalam sangat seru ya. Jangan-jangan bertarung 300 ronde? Aduh, lihat kamu. Benar-benar, cuma tidur saja. Ada apa sih? Jangan bicara lagi. Lihat dirimu yang malu-malu itu, benar-benar memalukan. Aku beritahu ya, tujuan tantemu adalah pria tampan yang tidur dengan siapa saja di seluruh dunia. Tante, tidak semua orang seberani kamu. Dan sekarang, membicarakan hal ini tidak tepat. Setidaknya tunggu sampai aku membatalkan pertunangan ini. Pria brengkel ini, kenapa keluarga Liu tidak menyimpannya untuk putri kandung mereka? Aku kasih tahu ya Zizi, kamu kurang pengalaman. Hari ini, Tante akan membantumu mencari yang cocok. Ah, Tante, jangan main-main. Kualitas premium. Bahkan sedang memamerkan diri. Tapi tidak tahu siapa targetnya hari ini. Wanita kaya di sekitarnya, bukankah mereka semua targetnya? Berpenampilan mencolok, tidak tahu apa yang bagus. Kalian Kino? Teman sekelas. Mantan pacar. Bukan. Dia tidak suka aku. Berarti kamu yang suka dia. Oke, Tante akan. Lihat, Tante akan membantumu mendapatkan dia. Tante. Minger. Ini bukan putra keluarga He? He Yanshan. Juga teman sekelas Zizi. Dia belum tahu identitasku. Anak muda memang suka bermain. Tante tertawa seperti itu. Jangan-jangan tertarik pada Hian Shen? Manfaatkan dengan baik ya. Apa maksudnya? Wah, sangat cocok. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian. Dah, Tunggu. Pak, sayur kaita dimakan babe. Mas kawin yang sudah disiapkan bisa dijemur. Hian Shen, lepaskan aku. Kejam sekali. Tadi malam kan cukup mesra. Diam. Kalian barusan bicara apa? Aku bilang padanya, mantan sugar daddyku tidur denganku. Lalu kabur tanpa tanggung jawab. Lalu dia membawaku ke hadapanmu. Kamu mau apa? Banyak orang di sini. Aku takut kamu tidak bertanggung jawab. Aku sudah datang, jangan pikir kamu belum. Jadi bisa tidak perlu bayar, ya? Kode pembayaran, aku transfer ke kamu. Ini bukan kode pembayaran. Tambah teman dulu. Biar mudah perpanjang langganan. Nah, baru pintar. Sekarang aku boleh pergi, kan? Profesi gigolo ini. Beneran cuan banget. Kemarin udah dapat untung besar, hari ini. Bahkan tidur pun gak perlu, udah dapat duit. Hian Shen, kamu kan sebenarnya punya kemampuan. Ngapain juga kerja beginian? Siapa yang 5 tahun lalu nolak aku, bilang mau cari 10. 8 gigolo buat bikin aku kesal? 5 tahun lalu, kalau kamu terima aku, anak kita udah bisa beli kecap sendiri. Ngapain juga sekarang kejar-kejaran? Jadi gigolo kamu. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Liu Nanzi. Sebenarnya kenapa kamu nolak aku? Untuk kamu. Makasih Jajantan. Kamu tiap hari perlu atau panas. Bawain sarapan buat Lilian. Apa kamu suka dia?
Aku nolak kamu karena di antara kita nggak ada cinta. Ngerti nggak? Gak ada cinta? Liu Nancy, aku gak percaya. Kamu gak suka aku? Kamu cuma penakut yang gak berani ngaku setelah tiduran sama orang. Kamu gila ya? Aku kan udah bayar. Yang aku mau bukan cuma duit. Terus kamu mau apa? Pengakuan. Di antara kita kan nggak ada perasaan. Ngapain minta pengakuan? Kamu mau ganggu siapa sih? Aku. Dia nggak mau, aku mau dong. Mas Lia. Aku nggak cuma kasih pengakuan, tapi juga lebih banyak duit. Gimana nih? Menurut kamu, aku harus terima dia nggak? Urusan aku apa? Lepasin. Dia bilang urusan kamu apa? Pergi. Cowok bayaran, dikangenin cewek itu rezeki kamu. Sikap kamu gimana sih? Nggak mau hidup tenang? Cowok ini individu mandiri yang punya kemampuan dan pemikiran. Kamu bilang begitu, itu menghina dia. Nona ini mau membayar untuk menghinanya, itu karena menghargai dia. Kamu juga nggak mau dia. Siapa bilang aku nggak mau dia? Aku sekarang juga bawa dia pulang. Benar keterlaluan. Hija, si anak serigala itu berani-beraninya mengincar. Si keluarga kita. Aku pasti nggak akan setuju. Terlalu berlebihan. Si itu kan bunga yang lembut. Keluarga Himana mungkin cocok sama dia? Betul. Si tua bangka keluarga Hi itu cuma bisa berantem dan bunuh-bunuhan. Mana mungkin bisa didik penerus yang baik? Betul. Urusan perasaan ini harus lihat Zizi sendiri. Pewaris keluarga Hi itu, aku sudah lihat tampangnya. Wah, tampan banget, gantengnya ampun. Aduh, cocok sama Zizi kita. Ya ampun, bisa nggak kamu ubah kebiasaan burukmu? Kamu ngerti apa? Nggak cari yang ganteng buat dinikmati. Masa mau cari yang jelek buat tolak bala? Aku ini kan khawatir Sisi dibohongi sama si anak serigala itu. Betul. Kita harus bantu Sisi. Seleksi dengan baik. Betul. Aku peringatin kalian berdua. Nih, kalau kalian bikin Zizi nggak senang, ya aku nggak akan bantu kalian. Bicarain yang baik. Cham. Kakek, aku rasa harusnya mulai seperti ini. Terus begitu. Ah. Kamu berencana gimana mau tanggung jawab sama aku? Awal-awal aku mungkin belum bisa kasih kamu banyak. Tapi asal kamu kerja keras, aku pasti nggak akan sia-siakan kamu. Tenang aja. Aku pasti kerja keras. Dia kok aneh banget sih? Terus kamu besok, dandan yang cantik ya. Aku ajak kamu ke suatu tempat. Oke. Semua ikut pemilik modal. Ini yang kamu bilang tanggung jawab? Iya, Liu Nancy. Kamu maksudnya apa sih? Katanya caranya beda-beda, malah suruh aku kerja buat kamu. ini untuk kebaikanmu. Kalau gitu, mending aku cari sugar mommy yang gak maksa aku kerja. Aku naikin gajimu. Gak mau. Terus kamu mau gimana baru mau tinggal? Sudahlah. Dibilang juga kamu gak akan setuju, mending aku pergi aja. Siapa bilang aku tidak setuju? Asal kamu minta, yang bisa aku lakukan, pasti tidak akan ragu. Boleh tinggal. Tapi setiap hari harus ada fasilitas, gandengan tangan, ciuman. Atau, Kamu kurang ajar. kalau kamu merasa terpaksa, lupakan saja. Lagi pula, ada banyak wanita kaya yang menungguku. Sepertinya, kamu setuju. Ciuman hari ini, anggap saja sebagai fasilitas masuk kerjaku. Untuk yang lainnya, Kalian tidak boleh masuk, aku adalah bos masa depan perusahaan kalian, percaya tidak aku akan memecat kalian semua. Minger. Ibu, Apa ada sesuatu di bawah meja itu? tidak ada. Pulpen jatuh, nanti aku ambil. Ibu, ada apa kamu datang? Aku kebetulan ada waktu hari ini,
bawa adikmu datang melihat. Lagi pula, dia juga akan masuk perusahaan nanti. Liu Yan yang sudah pulang ke negara. Ah, sudah kembali. Lama tidak bertemu. Lu Nanji. Dia tidak suka makan. Untukmu. Liu Nancy, kamu benar-benar semakin tidak tahu sopan santun. Lihat aku dan ibuku masuk. Tidak tahu harus bangun menyambut? Lu Nanji, kamu berani mengabaikanku. Kamu hanya anak angkat keluarga kami untuk menggantikanku. Sekarang, semua yang kamu miliki adalah curian dariku. Sudah saatnya kamu mengembalikannya. Kalau yang dicuri, bagaimana dengan Hian Shen? Juga begitu? Nan, kamu juga jangan marah. Adikmu dulu waktu hidup di luar banyak menderita, jadi sifatnya agak kurang baik. Nanti ibu akan menasehatinya. Ibu, jelas-jelas dia tidak tahu terima kasih. Keluarga Wang Dashao begitu kaya, tidak merendahkannya, masih mau menikahinya. Betapa baiknya. Dia tidak mau. Kamu bilang begitu baik, kamu saja yang menikah. Aku tidak mau menikah dengannya. Dia tipe orang yang hanya tahu hura-hura, tubuhnya belum tentu tidak ada penyakit kotor. Hanya orang seperti kamu yang keluar dari lumpur. Cocok dengannya, itu, Nan. Wang Dashao ini, pengalaman cintanya memang agak banyak. Bukankah itu menunjukkan dia penyayang? Pak Bonge, bukannya kamu kurang kasih sayang? Ayah sudah bicara dengan keluarga Wang. Bulan depan pernikahan akan digelar. Kamu mau tidak mau harus menikah. Harus menikah. Siapa? Keluar. Aku tidak sengaja menendang meja. Tidak tahu sopan santun. Nan, tentang keluarga Wang, papa mama sudah sepakat. Kamu anak yang pintar, tidak akan menyusahkan papa mama, kan? Kamu tidak boleh pergi. Kalau kamu pergi, aku akan keluar. Aduh, jantungku. Mama, kamu tidak apa-apa. Nanji, Mama tidak pernah memintamu apa-apa. Kalau kamu benar-benar ingin menolak keluarga Wang, setidaknya temui dulu. Boleh tidak? Temui saja sekali. Anggap saja Mama mohon padamu. Baik, aku akan pergi. Ketemuannya ditetapkan besok lusa, di pesta ulang tahun Yan Yan. Jangan sampai terlambat. Aduh, kenapa aku jadi gampang terpancing seperti ini? Kenapa aku jadi seperti ini? Tidak tahan sedikit pun gangguan. Jangan terlambat, berdandan yang cantik. Jangan marah, dia sudah pergi, cepat keluar. Liu Nanzi, apa aku begitu memalukan? Aku yang memalukan. Apa mereka menyakitimu? Katakan padaku. Aku akan balas dendam 10 kali lipat untukmu. Hian, kamu benar-benar tidak sadar. Siapa yang baru saja masuk? Itu cinta pertamamu waktu sekolah. Aku peduli siapa dia. Yang penting kamu, kalau tidak mau tersenyum, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Nah, begitu dong. Sudah, cepat keluar. Lihat kamu berjongkok di bawah sana. Sangat menyiksa. Kenapa? Kaki kesemutan. Berani-beraninya kamu menertawakanku. Lihat bagaimana aku menggelitikmu. Lepaskan aku. Liu Nanzi. Mengapa aku tidak pernah menyadari sebelumnya bahwa kamu begitu mudah tergoda? Sudah punya aku. Masih mau cari pria lain. Aku ingin membatalkan pertunangan. Kalau begitu, aku akan menemanimu pergi. Itu kan pesta ulang tahun Liu Yan. Kalau kamu pergi, apa kamu masih akan kembali bersamaku? Tidak boleh. Kamu percaya atau tidak? Nanti aku bikin kamu gak bisa turun dari tempat tidur. Kita berdua gak usah pergi. Bisa gak kamu serius? Gak bisa. Dibandingkan datang ke pesta, aku lebih pengen di kasur sama kamu. Diam.
Aku gak mau ngomong sama kamu sekarang. Kakak jantan, kamu datang ke pesta ulang tahunku. Kita kan dekat. Kakak Yantan, apa kamu marah karena aku kuliah di luar negeri? Aku punya alasan. Ada apa? Liunan, malu-maluin gak sih? Kamu kencahu Hian. Selalu suka Yan, kok bisa rebut pacar adik sendiri? Meskipun kamu cemburu Yan sebagai putri asli, gak boleh jadi pelakor yang merusak hubungan orang. Udah deh, cukup. Kakak Yantan benar, kalian keterlaluan semua. Mungkin kakak cuma ketemu kakak Yantan di jalan. Ini salah paham semua. Gak ada salah paham. Iya kan? Tuanku yang tercinta. Kakak jantan. Kamu bilang apa barusan? Tuanku apa? Aku cuma kasih dia kerjaan gaji tinggi. Gaji tinggi. Kerjan. Tuanku. Kalau kerjaan ini gak selesai hari ini, aku akan menghukummu. Liu Nanzi, kamu berani memanfaatkan status atasan buat maksa. Maksa apanya? Aku bayar kok. Kamu lucu banget sih. Kerjaan gak ada tinggi rendahnya, itu prasangka kamu. Betul. Selama itu perintah tuanku tercinta. Aku pasti kerjain sepenuh hati. Kakak Yan, jangan sedih, pasti dia masih cinta kamu. Tapi gak bisa dapetin, makanya deketin dia buat bikin kamu cemburu, iya kan? Dia sama Liu Nanzi pacaran. Cuma buat bikin kamu balikan sama dia. Kakak Yantan, aku salah pergi kuliah sendiri. Ayo kita kembali bersama, oke? Kamu harus pikir matang-matang, kakak Yanyan itu putri kandung keluarga Liu. Kamu ikut Liu Nanzi, anak angkat ini. Tidak akan ada masa depan. Apa pilihannya? Diam. Liu Yanyan, kapan aku pernah bersama kamu? Kak jantan. Kamu bercanda ya? Waktu sekolah dulu. Kita selalu bersama. Siapa bilang kita bukan? Pasangan yang bikin iri? Bukannya kamu yang selalu nempeliku? Kak Yantan, kamu tiap pagi selalu bawakan aku sarapan. Kamu juga pakai gelang karetku, bukankah ini bukti? Kita pernah bersama? Hentikan air matamu dan hayalanmu. Liu Nanzi, pasti kamu yang memprovokasi hubunganku dengan Kak Yantan. Dasar kamu lucu. Kak Jantan, kamu malah membelanya. Aku harusnya bela dia atau kamu? Liu Yanyan. Aku peringatkan kamu. Kalau sampai aku dengar kamu menghinanya lagi, tanggung sendiri akibatnya. Tunggu, Hian Chen, kamu benar-benar tidak suka. Liu Yanyan? Lalu kenapa waktu sekolah kamu tiap hari bawakan dia sarapan? Kamu tidak ingat? Dia tidak suka makan itu. Untukmu. Bagaimana bisa tidak ingat? Kamu malah memberiku barang yang dia tidak mau seperti sedekah. Kamu benar-benar tidak ingat? Waktu itu aku kerja untuk dia. Dia bayar, aku yang beli, itu pun makanan kesukaanmu. Kalau begitu, gelang karet ini kenapa? Kasih petunjuk, lapangan basket.
Jadi, ini punyaku. Memangnya? Sekarang, bisa lanjut? Nancy, kamu di dalam? Nancy, tadi di pesta, Mama sudah marahi Yan. Dia juga sudah mengaku salah. Tidak apa-apa, Bu. Ini salah ibu, tidak mendidiknya dengan baik. Tapi kamu kan kakaknya. Anggap saja ini bantu ibu, ya. Lebih sabar sedikit, boleh? Ada apa? Tidak apa-apa, Bu. Aku hanya merasa ibu benar. Lagi pula aku kan kakaknya. Nah, Kon. Ibu selalu bilang kamu anak yang paham. Tapi, nak, ibu juga mau bilang, hari ini. Kan hari ini kamu janjian dengan Tuan Wang. Masa kamu bawa laki-laki lain? Suara apa itu? Apa itu laki-laki tadi di pesta? Dia ada di dalam? Tidak ada. Ibu salah dengar. Semoga saja. Nanji. Ibu tidak tahu kenapa, jantung ibu akhir-akhir ini sering tidak enak. Temani ibu ke kamar, ya? Baik. Hah? Bu, kamu yakin obatmu ada di kamar tidur? Di meja samping tempat tidur. Coba cari lagi. Oh, baik. Dupa ini. Jangan salahkan ibu kejam. Salahkan dirimu yang tidak patuh, nak. Kamu benar sekali, dia sama sekali tidak. Waspada padamu. Dia selalu seperti itu. Asal aku pura-pura sakit, dia akan menuruti semua perkataanku. Sudah, biarkan dia berbaring di sini, tunggu Tuan Wang. Setelah mereka berdua jadi nasi matang, lalu tidak sengaja ketahuan oleh kami, apa dia masih berani tidak menikah? Kok kamu? Cepat buka pintu. Liu Nanzi, ibu selalu menganggap kamu orang yang bijaksana. Tidak menyangka kamu berbuat hal memalukan keluarga Liu seperti ini. Ibu seharusnya tidak mengangkatmu dulu. Jangan takut, aku yang panggil room service. Kamu bisa tidur lagi. Apa yang terjadi semalam? Aku tidak ingat. Bangun. Bawa dia ke tempat tidur. Aku lihat kamu lama tidak kembali, jadi aku cari kamu. Lalu aku bawa kamu kembali. Aku ingat, aku sedang membantu ibu mencari obat, tiba-tiba pingsan. Tidak ingat. Jangan diingat. Jangan-jangan ada yang mau mencelakai aku? Ah, semua keluar. Jangan masuk. Pergi. Aja kamu lihat pertunjukan bagus. Liu Nanzi, semua keluar. Jangan masuk. Liu Nanzi, kamu benar-benar mempermalukan keluarga Liu. Siapa yang suruh kalian masuk? Young Master Wang, Coke by Sekamu? Itu. Nanzi,
Bulan depan kita nikah sama yang Master Wang. Kamu, kenapa buru-buru sih? Ah, soal itu, Mama nggak marah. Cepat bangun, ya? Yan Yan, kok bisa kamu? Ngapain lihat-lihat? Keluar! Bukan, Yan Yan, orang diranjang kok jadi kamu? Liu Nanzi, si imut itu mana? Pasti Liu Nanzi si imut itu. Gimana nih, Ma? Reputasiku hancur. Jangan takut, Mama cari solusi. Sudah, jangan nangis. Cuma salah tidur aja kok. Nikah sama siapa kan sama aja. Siapa mau nikah sama si jelek kayak kamu? Berani menghina aku? Aku nggak ngerendahin kamu barang bekas. Sudah cukup ngasih muka ke keluargamu. Bikin ilfio. Kalian berdua siapa lagi? Young Master Wang, Jia Tunengganmo. Lu Nanji. Waduh. Cantik juga, cocoklah sama aku. Mata nggak mau? Kamu siapa? Aku ngobrol sama tunanganku. Ikut campur apa? Siapa tunanganmu? Nanzi, ini calon suami yang keluarga atur. Putra sulung Wang, Wang Zhipeng. Yakin buat aku? Ini cuma salah paham. Sebenarnya, Young Master Wang. Cuma salah kira Yan Yan itu kamu. Sebenarnya dia beneran. Pengen nikah sama kamu. Karena yang Master Wang sudah salah orang, kenapa nggak diterusin aja? Bisa jadi cerita indah. Aku nggak mau nikah sama dia. Tadi malam aku cuma pingsan. Aku nggak tahu apa-apa. Berarti ini si imut dong? Betul polisi ya? Jangan. Nggak boleh telepon polisi. Lapor polisi. Bagus, kalian semua bekerja sama untuk menipu aku ya. Kartu kamar ini jelas-jelas diberikan oleh keluarga Liu kepadaku. Katanya orang di dalam adalah Liu Nanzi. Aku mau bermain sesuka hatiku. Young Master Wang. Baik, keluarga Liu. Bersiaplah untuk balas dendam dari keluarga Wang. Young Master Wang. Young Master Wang jangan pergi. Young Master Wang. Selesai. Ibu. Apa yang dia katakan benar, awalnya berencana memberikanku kepadanya. Apa maksudnya memberi? Terdengar sangat buruk. Yang kulakukan ini. Semua untuk kebahagiaanmu di masa depan. Keluarga Wang itu keluarga kaya. Jika kau menikah ke sana, hanya ada manfaatnya, tidak ada ruginya. Aku mengerti. Ayo pergi. Pergi. Liu Nanzi, kau tidak boleh pergi. Ada apa? Masih ada urusan? Kokak, Young Master Wang sangat menyukaimu. Asalkan kau mau menikah dengannya, pasti masih ada kesempatan untuk memperbaiki situasi. Ayah, Nanji, cepat kejar Yang Master Wang, katakan kau mau menikah dengannya. Jangan biarkan dia mempengaruhi bisnis keluarga kita, oke? Nanji, tolonglah keluarga ini. Sejak kami mengangkatmu, kami selalu tahu kau adalah anak yang pandai bersayukur. Bersyukur. Lagi-lagi bersyukur. Ibu, selain menggunakan hutang budi untuk mengancamku, apakah kau pernah menganggapku sebagai anakmu yang sebenarnya? Apa yang kau katakan? Apakah aku tidak baik padamu? Ibu. Tenang. Dia tidak akan pingsan. Kalau tidak sehat, pergilah ke rumah sakit. Jangan di sini memeras orang secara moral. Ayo pergi. Ibu, Liu Nanzi itu seperti serigala yang tidak tahu terima kasih. Kita tidak boleh membiarkannya pergi. Tenanglah. Aku tidak sampai segitunya. 20 tahun yang lalu, aku hampir dipukuli sampai mati oleh seorang perawat yang suka menyiksa. Di panti asuhan, saat itu aku sedang mencari putriku. Orang tua keluarga Liu menyelamatkan dan mengadopsiku. Jadi aku sangat berterima kasih. Tapi kamu tahu, mereka mengadopsimu karena kasusmu. Muncul di koran dan menarik perhatian. Mereka juga mengadopsimu demi reputasi sebagai pengusaha dermawan. Awalnya memang tidak tahu. Tapi setelah besar, apalagi yang tidak dimengerti, hanya membohongi diri sendiri saja. Sekarang apa yang akan kamu lakukan?
Aku memang bukan bagian dari keluarga Liu. Sudah waktunya untuk menyelesaikan ini. Kebetulan bisa menyelesaikan ini. Aku akan memberimu rumah baru. Malam ini aku tidak tidur, kebetulan bisa membuat anak kita lahir lebih cepat, menjadi keluarga kecil. Paman Li, siapkan kunci Villa Jingxi untukku. Aku akan mengambilnya besok. Bukankah itu rumah pernikahan yang disiapkan oleh kakek untukmu? Tuan muda, akhirnya akan ada nyonya muda? Ya, Tuan muda akan memiliki nyonya muda. Hahaha, anak ini akhirnya sadar juga. Tidak boleh menunda. Kamu segera persiapkan, aku akan langsung melamar ke keluarga Liu. Kekek. Masalah ini, sebaiknya diskusikan dulu dengan tuan muda. Diskusi apa lagi? Aku tidak bisa memutuskan untuknya. Siapa yang menyuruhnya dulu mengancamku? Mengancam akan memutuskan keturunan keluarga He. Tapi apa lagi? Sebelum ini selesai, kamu harus merahasiakannya. Kalau tidak, aku akan menanyaimu. Baik, aku segera persiapkan. Apa sebenarnya yang kalian lakukan, keluarga Wang? Sekarang tidak hanya menarik semua kerja sama dengan kita, tapi juga mengatakan akan menuntut kita. Bukan urusanku, ini Liu Nanxi. Dia yang merencanakan menjebak Tuan Wang, dia juga mau melaporkannya. Lebih baik serahkan Nanxi ke keluarga Wang untuk meminta maaf. Mungkin masih bisa menyelamatkan kerjasama ini. Ayah, kita sudah merawatnya dengan baik selama ini. Sudah waktunya dia membayar hutangnya. Anak ini seharusnya tidak diadopsi dari dulu. Kamu tahu juga pulang? Kamu tahu tidak, kamu membuat masalah besar untukku? Besok, kamu pergi ke keluarga Wang dan minta maaf. Bahkan jika harus berlutut dan membungkuk, harus mendapatkan maaf mereka. Kenapa aku harus minta maaf? Aku tidak salah. Apa sikapmu ini? Aduh. Lau Liu, apa yang kamu lakukan? Nanxi masih anak-anak. Bicaralah baik-baik. Nanxi, keluarga Wang sangat berkuasa. Kita tidak bisa melawan mereka. Dengarkan ayahmu. Pergi dan minta maaf. Selesaikan masalah ini, oke? Dengarkan dia. Terus jadi kambing hitam. Lalu menikah dengan keluarga Wang. Ayah tahu Liu Yanyan dan Wang Daxiao. Kau tangkap basah di tempat tidur? Lu Nanji, sebenarnya kamu yang memberiku obat, aku baru. Ayah, kamu harus membelaku. Liu Nanxi, kamu tega melakukan hal memalukan ini pada adikmu? Bukannya kalian yang bekerja sama memingsankanku. Ingin mengantarku ke tempat tidur Wang Daxiao, tapi malah kena batunya. Nan, ibu selalu menganggapmu sebagai anak kandung. Bagaimana mungkin aku tega menyakitimu? Apa lagi yang mau kamu bantah? Aku tidak ada yang perlu dikatakan. Hanya saja drama kekeluargaan ini sudah saatnya berakhir. Aku tidak mau ikut lagi. Apa maksudmu? Aku bukan anak keluarga Liu. Sudah saatnya aku pergi. Liu Nanxi, kamu sudah menghina keluarga Wang. Mau kabur lagi? Kamu mau melemparkan kesalahan pada keluarga Liu? Tidak mungkin. Aku beritahu, tidak ada jalan. Kalian tahu persis bagaimana masalah dengan keluarga Wang.
Nan, kamu tega melakukan ini pada keluarga Liu. Setelah semua pengorbanan kami selama ini, kamu sangat mengecewakanku. Benar-benar anak durhaka. Aku sangat berterima kasih atas pengorbanan kalian. Tapi selama ini aku sudah melakukan banyak hal untuk kalian, ayah. Kamu bilang perusahaan tidak berjalan baik. Membuatku mengorbankan kesempatan belajar di luar negeri untuk adik. Dan tinggal mengurus perusahaan. Ibu, kamu sering sakit. Setiap kali kamu tidak enak badan, aku selalu bergegas. Menemani dan merawatmu tanpa henti. Tidak tidur semalaman. Liu Yanyan, jangan lupa, kamu bisa pulang karena aku yang menyuruh orang. Mencarimu dan membawamu pulang. Aku sudah tidak berhutang apapun padamu. Ketika kita bertemu lagi, anggap saja kita orang asing. Ayah, jangan biarkan dia pergi. Tangkap dia. Kunci dia dulu, besok. Bawa ke keluarga Wang untuk minta maaf. Tuan muda, seluruh villa ini. Sudah aku suruh orang bersihkan. Terima kasih, Paman Li. Omong-omong, di mana kakek? Pergi ke keluarga Liu untuk melamar. Apa? Melamar? Sayal. Zizi dikurung oleh keluarga Liu. Dan dipaksa menikah dengan si kodok dari keluarga Wang. Apa? Keluarga Liu yang terkutuk, berani mengganggu si kita. Sangge Keralayan. Aku akan menghajar mereka satu persatu. Aku benar-benar tidak suka kekerasan. Tapi siapkan mobil untuk membela si kita. Eyo, Tidak, aku tak bisa diam saja. Nona Nancy, aku bawa makanan. Lu Nanji, Kakak tertua. Lu Nanji. Kau pikir bisa menipu dengan mudah? Tangkap dia. Lepaskan. Kurang ajar, sepertinya kau butuh pelajaran. Saya He Shendong. Mewakili cucu keluarga He untuk melamar putri keluarga Liu. Kakek ini. Siapa ini? Kepala keluarga He, salah satu dari 4 keluarga besar di Shangjing. He Shendong. Keluarga He? Itu keluarga super kaya. Mereka mau melamar putri kita? Yan, bagus sekali. Ini putri Anda? Ya, dia satu-satunya putri kami. Lu Yan. Satu-satunya? Kalau begitu tidak salah. Kakek He, Yan kami selalu. Anak yang lembut, cantik, baik hati, dan murah hati. Dia pasti bisa menjadi menantu keluarga He yang baik. Ibu, Aku percaya orang yang disukai cucuku. Pasti orang yang sangat luar biasa. Wah, tentu saja. Kalian masih diam saja, tidak punya mata. Cepat bawa dia kembali. Lepaskan aku. Kakek, tolong aku, mereka memaksaku. Kamu memilih calon pasangan untuk cucumu, pasti tidak ingin mereka berkelakuan buruk menggunakan cara kotor. Memaksa keluarga orang lain, kan? Lu Nanji, kamu diam. Tunggu. Gadis kecil. Kamu bilang perjodohan ini tidak tepat? Sebenarnya, kakek, Kakek He. Aku sangat sedih, dia adalah anak angkat keluarga kami. Dia mungkin merasa aku merebut kasih sayang keluarga mereka. Makanya, kakek, Yanyan di keluarga kami. Terlalu baik hati, selalu mengalah padanya. Sampai membuatnya menjadi seperti ini, durhaka.
Bukankah ini tidak tahu berterima kasih? Aku sendok seumur hidup paling benci orang seperti ini. Benar kan? Orang tuaku bahkan sudah mencarikan pasangan untuknya. Tapi dia meremehkan orang itu, merasa status dan kedudukannya tidak pantas untuknya. Liu Nanzi, aku menyarankanmu. Jangan bicara sembarangan, kakek He adalah orang yang bijaksana, dia tidak akan percaya kata-kata orang yang berkelakuan buruk sepertimu. Orang seperti ini harus diberi pelajaran. Kakek, aku tidak bermusuhan denganmu, kan? Nean, bagaimana kamu bicara dengan kakek He? Tuan He, Anda benar, dia memang harus diberi pelajaran. Sungguh tidak tahu aturan. Siapa yang berani menyentuhnya? Datangnya cepat juga, pasti dia sudah tahu. Aku sudah membantu menangkap calon istrinya. Tidak sia-sia usahaku menyiapkan kejutan untuknya. Berani membuat keributan di keluarga Liu, kamu cari mati? Kakek He, tolong minta bodyguard Anda mengusir anak ini dari sini. Siapa yang sempat mengurusmu? Kakek ini sendiri susah. Sepertinya aku salah memilih calon pengantin. Kamu datang. Hal besar terjadi. Aku bisa tidak datang? Kamu kenal kakek ini? Aku peringatkan kamu, jauhi dia. Dia bukan orang baik. Ini, apakah ada kesalahpahaman? Dia tidak hanya menghasut keluarga Liu untuk menghukumku, tapi juga melamar keluarga Liu untuk menjadi besan. Jadi, kamu menolak? Aku menolak. Bukan melamarmu? Bukan aku, tapi Liu Yanyan. Apa? Kamu tidak bisa karena aku menolakmu. Lalu kamu jadi bias padaku. Liu Yanyan. Aku sudah memperingatkanmu. Jangan bicara sembarangan. Kamu tidak bisa karena aku tidak bersamamu. Lalu melarangku menikah dengan pewaris keluarga He. Lejepila. Kakek He sudah bilang, yang dilamar adalah aku. Selera kamu memang bagus. Iya, aku tiba-tiba ingat ada urusan. Aku harus pergi dulu. Kakek He, apa maksudmu ini? Kenapa mas kawinnya dibawa juga? Oh iya, aku tiba-tiba ingat. Hari ini tidak cocok untuk melamar, lain kali saja. Ayo pergi. Kakek He, Ini. Lain kali itu kapan? aku mana tahu? Kita juga pergi. Liu Nanji, kamu berhenti. Ayah, sekarang keluarga Wang sudah tidak perlu ditakuti lagi. Dia juga sudah tidak berguna. Lagi pula, aku sebentar lagi akan menjadi Nayonya Murehi. Aku masih takut dia ngotot. Di keluarga kita minta keuntungan. Baik, kalau begitu kamu pergi. Dasar tidak tahu terima kasih. Jangan pernah kembali. Tenang saja. Aku Liu Nanzi dan keluarga Liu. Mulai sekarang tidak ada hubungan lagi. Anak angkat memang tidak bisa dibandingkan dengan Yanyan. Mana ada yang seperti Yanyan, patuh dan mengerti. Sekarang bahkan dilirik oleh pewaris keluarga He. Ayah, tunggu saja. Nanti dia akan berlutut. Memohon pada kita. Kita sudah sampai rumah. Nanji, mulai sekarang, ini adalah rumahmu. Ya, mulai sekarang kami adalah ayah dan ibumu. Kami akan memperlakukanmu seperti anak kandung kami sendiri. Baik. Yanyan, kenapa orang di ranjang itu jadi kamu? Liu Nanzi itu si perempuan itu, ya Nanzi. Cepat kejar yang Master Wang kembali, bilang kamu mau menikah dengannya. Jangan biarkan dia menyusahkan keluarga kita. Baik, kalau begitu pergi sana, dasar tidak tahu terima kasih. Jangan pernah kembali lagi. Pembohong. Maaf. Aku tidak sengaja. Kenapa kamu minta maaf? Kamu juga membohongiku. Bagaimana mungkin? Kalau begitu kenapa kamu terlihat sangat bersalah? Kalau begitu berani bilang, kamu tidak menyembunyikan sesuatu dariku? Tentu saja. Hei, lihat. Bocah nakal, bukannya kamu bilang Sisi sudah dikirim ke keluarga Wang? Aku jadi tertahan begitu lama. Kakek, jelas-jelas kamu yang memukuli satu persatu anggota keluarga Wang. Kenapa malah menyalahkanku karena menunda? Sudah, cepat pergi ke keluarga Liu. Jemput Sisi keluar. Lihat. Itu, ada kotoran di wajahmu.
Dia itu anak serigala keluarga He. Sudah bersih? Belum. Aku belum setuju. Dia berani terang-terangan memeluk sisi keluarga kita di pelukannya. Sanggu keterlaluan. Lihat apa? Summon. Brengsek. Akan kuajari anak serigala ini dengan baik. Cepat tarik kakek kembali. Kalau sampai mengganggu momen Zizi, aku tidak akan memaafkanmu. Kenapa selalu memukulku? Sepetlah. Kakek. Pasti Sisi tidak ingin kita mengganggu mereka. Cepat pergi kakek. Ayo pergi. Telepon, dadah. Itu, aku ingat ada urusan, aku pergi dulu. Setelah menggoda, langsung kabur, mau meninggalkanku. Untuk mencari pria lain? Mana ada pria lain? Kalau begitu fokuslah. Angkat telepon. Jangan pedulikan. Kamu tadi pasti ada urusan penting lainnya. Kalau gitu kamu urus dulu aja. Kita masih punya banyak waktu kok. Aku segera kembali. Kakek, kenapa tidak memberitahuku saat kamu melamar? Wah, ini kan mau kasih kejutan. Kamu malah bikin ribut, bukan saja salah melamar orang, tapi juga disangka orang jahat. Ini semua gara-gara keluarga Liu. Mereka bilang Liu Yanyan itu anak perempuan satu-satunya mereka. Makanya jadi salah. Syukurlah Zizi tidak tahu aku adalah pewaris keluarga He. Kalau tidak, jangan harap punya cucu, istri saja bisa hilang. Seserius itu? Tidak boleh, aku harus jelaskan. Jangan bikin ribut lagi. Ini namanya bikin ribut? Aku cuma mau kamu cepat dapat istri. Kalau kamu masih bertindak semaunya, tidak hanya tidak punya menantu, cucu pun bisa hilang. Keluarga Liu tidak menyakitimu kan? Tenang, aku baik-baik saja. Sekarlah, karena kamu sudah pindah dari keluarga Liu. Pulanglah tinggal di rumah. Iya pas sekali, pulang dan temani tanteku. Nanti, kakek akan ajak kamu lihat bisnis keluarga kita. Kalau kamu suka, kakek akan berikan untukmu. Lebih baik buat konferensi pers. Biar keluarga Liu tahu apa yang mereka lewatkan. Menurutku, menghadapi keluarga Liu harus seperti keluarga Wang, hajar satu persatu. Diam. Tenang, aku dan keluarga Liu sudah tidak ada hubungan lagi. Tapi, aku belum mau pulang sekarang. Kenapa? Aku tahu, jangan-jangan kamu mau hidup berdua saja? Wah, ternyata anak perempuan memang tidak bisa ditahan. Apa? Kami tidak setuju. Kenapa tiba-tiba ajak aku beli rumah? Dengan punya rumah sendiri, bisa buka peta baru. Tinggal di hotel terus tidak baik. Apa yang kamu bicarakan? Serius dong. Lu Nanji. Anjing dan kucing pun berani datang ke sini. Xilingling, Dengar-dengar kamu diusir dari keluarga Liu ya? urusan lo apa? Ini kan perumahan mewah terkenal di kota Shanghai. Punya duit buat beli rumah di sini nggak sih? Jangan-jangan mau nyari sugar daddy ya? Bisa beli rumah atau enggak, itu urusanku. Tapi kamu tuh, lagi ikut sugar daddy siapa buat nambah pengalaman? Kamu! Ayo kita pergi, jangan sampai orang yang nggak penting ini ganggu mood kita. Hey, Sepipel. Liu Nancy itu ternyata mau beli villa. Pasti dia mencuri uang keluarga. Cepetan ke sini. Ini sudah standar yang paling bagus. Ambil yang ini. Oke, ambil yang ini. Siapin kontraknya. Baik. Tunggu dulu. Mereka mau beli villa ini? Aku yang beli. Maaf, villa ini sudah dipesan oleh nona ini lebih dulu.
Berani banget. Kamu tahu ini siapa? Ini calon nyonya muda keluarga He. Apa? Manajer, aku ini bantu kamu loh. Dia cuma anak angkat keluarga Liu yang udah diusir. Sekarang dia diusir, mana mungkin punya uang buat bayar. Kakak, kamu belum dapat info ya? Kartu ATM kamu sudah dibekukan. Sekarang kamu cuma orang miskin yang gak punya sepeser pun. Orang miskin kok berani pamer beli villa? Aku, Gak apa-apa. Cuma villa doang, kasih aja ke dia. Katanya kalian kaya ya? Mau beli cash? Pasti dong. Sepupu Yanyan kan calon nyonya muda keluarga He. Uang segitu emang receh. Maaf, saldo kartu Anda tidak mencukupi. Masa sih? Liu Yanyan, bukannya kamu calon nyonya muda keluarga He? Kok uang segitu aja nggak punya? Kesempatan beli rumah ini sudah kubuka untukmu. Tapi kamu nggak becus juga ya? Biar aku saja. Aku penasaran, rumah jelek ini harganya berapa sih? 300 juta? Kalian merampok ya? Kami transparan dalam harga, tidak menipu siapapun. Aku tahu. Kalian berdua pasti komplotan. Liu Nancy mana mungkin punya 300 juta? 30.000 aja mungkin nggak punya. Orang kaya beneran beli rumah nggak perlu bayar. Aku mau lihat, sehebat apa sih kemampuan kalian? Nona Liu, hari ini Anda adalah pelanggan keberuntungan ke-6. Di sini, kami memberikan satu kali kesempatan memukul tur gratis, hadiah selamanya. Adalah pembebasan biaya langsung. Wah, tiba-tiba sekali. Silakan lewat sini. Ternyata ini yang kalian sebut kemampuan, bisa memukul. Mimpi kali. Kamu mungkin bahkan belum pernah menang 30, apalagi 1 miliar. Bisa dimaklumi kalau kamu jadi cemburu sampai wajahmu berubah. Ayo. Biar mereka lihat apa itu keberuntungan sejati. Hoki sedang berpihak. Baik. Benar-benar gratis. Ini tidak mungkin. Selamat Nona Liu, villa yang Anda incar. Langsung gratis. Ini tidak mungkin, pasti ada kecurangan. Kamu hanya iri karena tidak bisa mendapatkannya. Kamu tidur dengan Liu Nancy ya? Kalau tidak, kenapa kamu mau membantu dia berakting? Xilingling, kalau lidahmu tidak berguna, bisa disumbangkan ke yang membutuhkan. Liu Nancy, berani-beraninya kamu memukulku. Kurasa kamu marah karena kebenarannya terungkap. Liu Yanyan, kalau tidak membawa otak, jangan keluar rumah. Memalukan, memalukan. Liu Nancy, aku akan membunuhmu. Orang-orang, cepat keluarkan 2 wanita yang sengaja memfitnah ini. Buang mereka keluar. Lepaskan aku, berani-beraninya kalian menyentuhku. Aku adalah calon nyonya muda He. Aduh sayang, jangan menangis lagi. Kalau aku sekarang sudah jadi nyonya muda He, tidak akan menerima perlakuan seperti ini. Ayah, kapan keluarga He akan menikahiku? Halo, kepala rumah tangga Shao, ini Liu Hongjun. Tuan tua, keluarga Liu menelepon. Menanyakan tentang pernikahan tuan muda. Pernikahan pasti akan dilangsungkan, tetapi calonnya akan diganti. Apa? Calon pengantin akan diganti dengan Liu Nancy. Rumah gratis ini terlihat sangat menarik. Mau cium? Aku juga harum. Aku tidak mau. Rumah ini juga sudah dibeli. Bisakah ini diartikan? Kamu sudah siap untuk bersama denganku selamanya? Aku kan juga penyandang dana kamu, punya rumah. Apa salahnya menyimpan kekasih di rumah mewah? Kalau begitu, aku harus melayani dengan baik. Tuan penyandang dana ini, kalau tidak, aku bahkan tidak berhak tinggal di sini. Kalau begitu, kamu harus melayani dengan baik.
bajingan yang tidak tahu batas ini. Masih ada sedikit hati nurani. Kamu kan tahu passwordnya. Nan, Mama telepon kamu, kenapa tidak diangkat? Kalian datang untuk apa hari ini? Liu Nancy, orang tuaku sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Begini caramu, berbicara kepada mereka. Kamu juga bilang itu orang tuamu. Apa hubungannya denganku? Sudah cukup kamu berulah? Cepat packing barang, ikut kami pulang. Pulang. Pulang kemana? Aku kan sudah di rumah. Tentu saja pulang ke keluarga Liu kami. Aku sudah bilang, aku dan keluarga Liumu sudah tidak ada hubungan lagi. Jangan lupa, 20 tahun lalu siapa yang menyelamatkanmu? 20 tahun lalu, kalian menyelamatkanku, tapi juga memanfaatkan gelar pengusaha filantropis untuk menyelamatkan perusahaanmu yang hampir bangkrut, bukan? Keluarga kami juga membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Membiayai sekolah dan hidupmu, ini semua gratis? Uang. Aku belum lulus sudah masuk perusahaan. Dulu perusahaan seperti apa? Rugi terus, hampir bangkrut, kehidupan mewah kalian sekarang. Berani bilang bukan karena aku? Hutang budi kalian sudah lunas dengan bunga. Jangan-jangan, Nancy, Mama sungguh-sungguh ingin membawamu pulang. Sudah, kalian pergi, di sini tidak menyambut kalian. Jangan datang lagi ke sini. Liu Nancy, jangan terlalu tidak tahu terima kasih. Kalau bukan karena keluarga He memaksa mengganti calon pernikahan denganmu. Aku, Yan. Oh, begitu. Nancy, keluarga He ini keluarga kaya top dalam hal ini. Ayah ibu murni ingin yang terbaik untukmu. Sudah kuduga, tidak ada angin, tidak ada hujan, dulu keluarga Wang. Sekarang keluarga He. Kalian anggap aku apa? Boneka uang kalian? Bukan, anak ini, kenapa hari ini jadi begini? Bicara seenaknya, apa maksudmu boneka pencari uang? Bertahun-tahun ini, ayah dan ibu, bukankah memperlakukanmu seperti anak kandung sendiri? Sampai sekarang, kamu pikir aku masih percaya? Percaya atau tidak, hari ini kamu harus ikut kami pulang. Dan lagi, pernikahan dengan keluarga He bukan urusanmu. Ayah, ngapain banyak bicara dengannya? Langsung saja. Bawa pulang paksa saja. Liu Yan, aku sudah lama sabar denganmu. Sudah kubilang, kalau tak bawa otak jangan keluar rumah. Nancy, kamu no pain? Kok memukul adikmu? Gak apa-apa? Sudah kukatakan. Aku dan keluarga Liu sudah tidak punya hubungan lagi. Kurasa kamu benar-benar keras kepala. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran, biar kamu ingat. Siapa yang izinkan kamu menyentuhnya? Gak apa-apa. Begini caranya kalian melindungi keamanan penghuni? Cepat usir mereka. Berani kalian. Bukan, Nancy, kamu mau apa? Serius mau? Mengusir kami? Cepat jelaskan, pasti ada kesalahpahaman di sini. Lu Nancy, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aksi. Jangan sentuh, badanku tidak kuat. Kalian tahu siapa aku? Jangan sentuh aku. Gak apa-apa. Tuan muda, semua sudah dilakukan sesuai perintahmu. Kami sudah membuat masalah untuk semua bisnis keluarga Liu. Kakek sepertinya mulai bergerak lagi. Paman Li, tolong awasi baik-baik. Jangan sampai ada kesalahan lagi. Kamu tidak tidur? Ngapain duduk di sini? Kenapa? Tidak dipeluk jadi tidak bisa tidur? Iya, Baik, aku akan menemani majikan emasku tidur. kamu cari aku? Sisi datang. Ini dari keluarga untukmu. Beberapa saham perusahaan dan aset tetap. Kalau ada waktu, sering-seringlah melihatnya. Baik. Tapi, kenapa kita janjian di klub malam? Kak, jangan-jangan kamu terlalu dikekang tante. Jadi pakai alasan cari aku untuk keluar main? Apa yang kamu bicarakan?
Mengerti tapi tidak diungkapkan. Kalau begitu, anggap saja aku yang datang. Memang adik yang baik. Sangat menjijikan. Nyaman tidak? Liu Nanzi, kenapa setiap kali apa yang aku inginkan, kamu bisa dapatkan dengan mudah? Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Pangeran muda, pakaianmu ini tidak sesuai dengan statusmu. Paman Li, kamu tidak mengerti. Ini adalah gaya romantis antara aku dan istriku. Siapkan mobil, panggil orang. Pangeran muda, apa yang akan kamu lakukan? Pergi memukul seorang brengsek yang tidak tahu diri. Kakak, ke toilet bawa aku jalan-jalan, belum sampai. Apa? Salahkan dirimu karena menyentuh orang yang tidak seharusnya. Aksi. Kenapa belum kembali? Jangan-jangan tersesat? Jangan bergerak. Kamu banyak orang mengganggu sedikit orang. Apa kalianmu? Kalau berani, lawan aku 1 lawan 1. Bicaralah baik-baik, jangan lakukan ini. Hian. Kakak. Hian. Kakak. Ayo, pukul aku. Aku takut denganmu? Kalau berani, pukul sini, biarkan Sisi melihat jelas wajah burukmu, lalu menjauh darinya. Kamu yang mengganggu hubungan orang lain, apa hakmu menilai aku? Sekarang aku akan tunjukkan siapa yang harus menjauh darinya. Apa yang kamu lakukan? Hian, kamu tidak apa-apa? Aku pikir tidak akan bertemu lagi. Brengsek, kamu mengatur aku. Berhenti. Kenapa kamu memukulnya? Aku memukulnya? Dia membawa orang mengepungku. Kamu masih mau membela diri? Aku baru saja melihatmu memukulnya. Aku ini. Tanya mereka, siapa bos mereka, kakak. Apalagi yang mau kamu katakan? Aku. Aku akan laporkan ke tante dengan jujur. Ya Tuhan, terlalu sulit. Apakah aku benar-benar salah paham padanya? Lukaku sakit. Aku lihat. Kenapa buru-buru pergi? Mungkin buru-buru ke rumah sakit. Kalau begitu, kita juga cepat ke rumah sakit. Tidak perlu. Kamu tiup saja, pasti sembuh. Sakit? Begini tidak sakit lagi. Tunggu. Kenapa kamu di sini? Ini hukuman karena kamu tidak fokus. Zizi, hari ini ingat pulangnya. Siapa yang tertawa senang sekali? Seseorang yang sangat penting. Siapa? Apa yang kamu pikirkan? Ini keluarga yang sangat penting bagiku. Perempuan? Sekarang kan hanya aku satu-satunya keluargamu? Yang di dalam perut itu, sepertinya juga sudah dekat. Apa yang kamu bicarakan? Kapan kamu akan memberiku status? Setidaknya, setelah kamu bertemu dengan keluargaku. Keluarga? Tenang, aku akan segera meyakinkan mereka untuk bertemu denganmu.
Tunggu kabar baik dariku, bye. Halo, kakek. Aku hanya ingin kamu segera membawa calon menantu pulang. Tapi kamu selalu membuatku menunggu. Aku menunggu sampai bunga layu. Humph, kekek. Kamu cari aku suruh kamu siapkan pesta pertunangan. Sudah siap bagaimana? Atau kita diskusi dulu dengan pangeran muda? Lihat, tidak ada pengantin pria. Pesta pertunangan tanpa pengantin, masih disebut pesta pertunangan? Humph, siapa bilang tidak ada pengantin? Aku punya banyak cara untuk membuat mereka hadir. Kakek Hianshen itu. Penepu, Lisik, Hi pasti. Tidak boleh menikah dengannya. Kalau tidak, seluruh keluarga kita tidak akan tenang. Ini memang banyak akal, pantas. Menjadi penerus keluarga Hi. Ini bukan hanya banyak akal, tapi licik seperti Serengon. Zizi bersama dia pasti akan dirugikan. Setelah Zizi pulang, kita sepakat untuk membuat Zizi Minggu Zirjia. Benar-benar. Tendang dia jauh-jauh. Kamu pulang pas sekali, mereka berdua ada yang mau bilang. Kenapa? Kebetulan aku punya kabar baik buat kalian. Aku udah punya pacar, pengen dibawa ke sini buat ketemu kalian. Gak boleh. Gigi, Hianshen ITU. Gak cocok buat kamu. Bener, waktu itu bukan aku yang suruh orang ngejebak dia di gang. Dia itu penipu. Entah dia sembunyiin berapa banyak hal. Kalau kamu sama dia, pasti bakal rugi. Putusin dia, cari yang lain. Enir. Stop. Aku gak tahu kalian salah paham apa sama dia. Tapi aku percaya dia pasti gak bakal bohongin aku. Gimana kalian ketemu dulu? Kalian salah pahamnya. Gak mau ketemu. Lari buru-buru mau ngapain sih? Itu video kan palsu. Pasti dia yang atur semuanya. Anaknya keluarga Hi, siapa yang berani culik? Nekat banget. Jangan ada apa-apa gimana? Iya, kita buruan kejar, sekalian bisa jaga. Eo. Kakek, udah deh. Takutnya tuan muda bakal tegas sama keluarga. Tahu apa lo? Nanti dia kalau udah dapat istri, pasti bakal berterima kasih sama aku. Bawa orangnya ke sini. Siap. Kakek, kali ini kalian kelewatan. Kakek. Kamu panggil dia kakek? Jadi selama ini kamu benar-benar bohongin aku? Kamu anaknya keluarga Hi? Aku mau dengar jujur. Aku memang anak keluarga Hi. Cucu mantu, Genie Seratania. Siapa cucu mantu lo? Kakek, jangan bikin ribut. Ini kan buat jelasin ke dia. Keluarga Hi kami mulai dari kelompok, jadi. Sebelum aku jadi penerus keluarga Hi, identitasku harus dirahasiakan. Ini buat perlindungan aku. Dan juga buat orang-orang di sekeliling aku. Oke. Ini aku maafin, tapi kamu bilang mau jadi model. Bohongin aku soal itu? Keluarga Hi kan miskinnya sampai harus suruh anaknya cari kerjaan, kan? Aku kan takut. Takut kamu kabur. Lagi pula, siapa suruh tidurin aku terus gak tanggung jawab? Jadi salah aku dong. Bukan, salah aku. Eo. Anak ini akhirnya dapat giliran juga ya. Nyonya muda, ini dia. Baik, soal identitas, aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Tapi video penculikan itu pasti bohong kan? Video penculikan apa? Aku. Dia tidak bisa melihatku. Percayalah padaku. Aku tidak sengaja menipumu. Kalau bukan menipu, berarti kamu sedang bercanda denganku. Kamu tahu tidak, saat aku melihat kamu diculik, betapa takut dan khawatirnya aku. Lepaskan aku benar-benar tidak ingin melihatmu. Tidak akan kulepaskan. Lagi pula dalam keadaan seperti ini, kamu juga tidak bisa melihatku. Aku akan melepasmu setelah kemarahanmu mereda. Bajingan. Ya. Aku memang bajingan yang selalu menempel padamu. Cucu menantu, bagaimana kalau kita selesaikan dulu acara pertunangannya?
Baru pulang dan terus menangis. Setuju? Apa? Pesta pertunangan? Pesta pertunangan kalian berdua? Apa? Kakek. Anda benar-benar kakek kandungku ya? Aku tiba-tiba sedikit memahami perasaanmu. Ayo pergi. Jangan ikut-ikutan kakek tua brengsek ini berbuat onar. Aku tanya, sudah berapa lama cincin itu kamu beli? Sampai sekarang belum kulihat dipakai di tangan cucu menantuku. Apa kamu benar-benar tidak becus? Kakek, apa yang Anda bicarakan? Kakek tua ini sudah menyiapkan semuanya. Tempat pesta, tamu undangan, gaun, semua perlengkapan pertunangan sudah siap. Tinggal menunggu kalian berdua memakai gaun dan masuk, benar tuan muda. Kakek terus sibuk mempersiapkan pesta pertunangan untukmu. Hanya ingin memberimu kejutan. Pesta pertunangan yang bahkan tidak diketahui oleh yang bersangkutan. Bisa disebut kejutan apa? Hampir saja kalian mengacaukannya. Kakek Hi, meskipun aku tidak menentang pertunangan ini, tapi aku masih berharap bisa dilaksanakan. Dengan disaksikan oleh keluargaku. Kakek tua ini sudah memikirkannya, keluargamu juga sudah datang. Bagaimana? Persiapan kakek cukup lengkap kan? Kakek, Tidak mungkin, Hian Shen tidak mungkin. Adalah tuan muda keluarga Hi. kakek, Anda benar-benar takut cucu Anda tidak dapat istri ya? Main Minesweeper, gak ada yang bisa ngalahin kamu ya? Minesweeper? Apa? Ini ada bomnya, Pak Tua? Kamu malah bikin berantakan lagi. Kita pisah sementara aja. Diam aja deh, aku. Kalian keluar sendiri, atau gue yang suruh orang? Buang kalian keluar. Kami keluarga dari undangan Pak Hi. Walaupun kamu, adik muda keluarga Hi, jangan sampai kurang sopan dong. Iya, kami calon mertuamu ini. Kalau kamu usir kami, itu memalukan buat Nancy. Langsung buang aja deh, hemat waktu. Aduh, hari ini kan hari pertunanganmu. Ngambek apa sih? Nancy, kami kan keluargamu. Nanti kalau nyuguh teh ke yang lebih tua, harus ada yang minum dong. Kalau enggak, orang luar bakal ngeremehin kamu. Untuk orang tuaku, nggak kekurangan yang minum. Jadi nggak usah repot-repot. Liu Nancy, syok-syok kenapa sih? Siapa yang nggak tahu kamu cuma diadopsi sama keluarga Liu? Mana ada keluargamu? Siapa bilang dia nggak punya keluarga? Kami keluarganya. Pak Mutua. Kok dateng? Sama, omongan barusan. Maksudnya apa? Lama nggak ketemu, tua bangka. Kupingmu makin tuli ayah. Gue bilang, kami keluarga Sisi. Ternyata calon cucu menantu ini, anak keluarga MU. Yang dulu hilang itu ya? Pak, tua bangka ini siapa lagi? Dia itu, dari 4 keluarga besar di Shangjing. Yang sayar sama Pak He, penguasa keluargamu. Mu Zhonghua. Yes. Lagi-lagi 4 keluarga besar? Kakek, tante kecil, Pinter. kakak. Shishi. Selama ini kamu sudah menderita. Jangan takut. Kedepannya, kami yang jaga. Benur, siapa yang nakalin, gue gebukin. HM. Ternyata satu keluarga. Bercanda apa? Bukannya lu Nancy Yaden Piatu? Kok baru beberapa hari, jadi nona besar keluarga MU? Siapa bilang aku baru 2 hari ini jadi nona besar keluarga MU? Kalau dari dulu sudah tahu, ngapain jadi anak angkat? Di keluarga kami selama 20 tahun. Mau apa? Ya. Ngapain sih? Itu karena kalian menyelamatkan nyawanya, sebagai balas budi. Dia tinggal di rumah kalian selama 20 tahun, tapi kalian tidak pernah menganggapnya sebagai keluarga. Artinya, putri keluarga MU. Tinggal di rumah kami selama 20 tahun, tapi aku malah mengusirnya. Benar, awalnya kami pikir kalian baik-baik saja pada Zizi. Jadi selama ini, secara diam-diam kami memberi dukungan pada keluarga Liu. Sayangnya, seluruh keluarga kalian. Itu seperti menganggap mutiara sebagai ikan, sungguh lucu. Ini tidak mungkin. Awalnya, demi Zizi, kami masih bisa bekerja sama dengan kalian. Tapi kami sudah memberi kesempatan. Kalian tidak bisa memanfaatkannya. Apa maksudmu? Apa maksudnya? Tanya saja pada putri kesayanganmu. Liu Yanyan, baru masuk perusahaan. Langsung memecat semua karyawan inti yang dipromosikan Sisi. Langsung bikin perusahaan rugi. Yang paling parah, dia terlalu serakah. Tidak belajar yang baik, malah belajar saham. Uang perusahaan habis, malah berutang ke bank. Banyak sekali. Bulan ini gaji tidak bisa dibayar, kan? Apa yang dia katakan benar? Maaf ayah, aku hanya ingin cepat-cepat menunjukkan hasil yang bagus. Apa dosa yang kulakukan di kehidupan sebelumnya? Sampai punya anak seperti kamu.
Jangan dipukul, dia satu-satunya keturunan kita. Ibu yang terlalu sayang malah merusak anak. Bisnis keluarga Liu hancur. Nancy, bisnis keluarga Liu ini juga ada jerih payahmu. Kamu tidak bisa melihatnya bangkrut, kan? Iya Nancy, bantu ayahmu, perusahaan itu adalah nyawa ayahmu. Nyonya Shi, kedepannya jangan lagi mengaku sebagai ibuku. Aku akan segera mengubah namaku kembali. Namaku Mu Nanzi, aku dan keluarga Liu sudah tidak ada hubungan lagi. Benar. Gigi, kamu sudah yakin? Harusnya dari dulu diubah, biar tidak dihisap darahnya oleh orang-orang tertentu. Pasti ada jalan keluar. Kekeki. Waktu itu kamu bilang mau kasih aku proyek 1 miliar. Tunang, kami pasti akan menyelesaikannya dengan cepat. Dan efisien, proyek itu. Ini untuk cucu perempuanku. Sekarang Sisi sudah tidak ada hubungan dengan keluarga Liu. Jadi pesanan ini batal. Bagaimana bisa? Kakeki, kamu tidak bisa tinggal diam. Kekeki, kamu harus membantuku. Pergi. Hanker. Benar-benar hancur. Aduh, suamiku, jangan menakutiku. Suamiku, aduh. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Lu Nanji, ini semua salahmu. Aku ingin kamu mati. Seseorang, bawa mereka keluar. Orang yang tidak penting sudah pergi. Sekarang kita harus bicara tentang pernikahan dua anak muda ini. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kami tidak setuju. Pulang. Seseorang. Kamu tua bangka. Apa yang kamu mau lakukan? Kakek Mu, pernikahan dua anak muda ini, biarkan mereka memutuskan sendiri. Jangan lihat aku. Tidak. Kamu tidak boleh menikahi penipu ini. Ada apa? Kamu tidak enak badan? Jangan-jangan hamil? Apa? Kakekmu, kamu bilang sesuatu. Apakah dia hamil? Benar, dia hamil. Keluarga Hi punya penerus. Punya penerus. Bagus sekali. Bagus apa? Kakek Mu, aku ucapkan selamat, kamu punya cicit. Aku punya cicit. Kamu ucapkan selamat apa? Selamat, selamat, selamat. Aduh, bagus sekali, bagus sekali. Anak cucu punya rezekinya sendiri. Aku sudah tua. Tapi aku belum mati. Pernikahan Zizi di keluarga kami. Tidak boleh sembarangan. Jah, Benar. Ada apa? Bukannya mau bicara tentang pernikahan? Duduk dan bicara. Bicara. Dari mana? Dari Paman Li. Pai Kerala. Keluarga Mu, apa permintaanmu? Jujur, aku tidak tertarik dengan keluarga Hi. Aku juga tidak tertarik dengan keluarga Mu. Lalu ngapain bicara pernikahan? Hanya tertarik dengan Sisi. Cucu perempuanku ini, aku beritahu, aku tidak takut. Cucu perempuanku tidak punya keluarga, aku akan memperlakukannya seperti dianggap sebagai cucu kandung. Kamu masih berani merebut cucuku? Aku bunuh kamu. Bapak tua, aku takut sama kamu? Aku? Tidak apa-apa. Pangeran muda, tolong hentikan mereka. Pangeran muda. Kalau begitu, aku mau jadi menantu di rumah kalian. Bagus. Mari sambut kedua mempelai masuk. wah, sungguh pasangan yang serasi. Dasar bajingan, kamu memang hebat. Kamu tidak perlu berlutut, karena kondisi tubuhmu tidak memungkinkan. Karena kakek bilang tidak perlu berlutut, kita berdiri saja untuk menghormati. Maksudku, Zizi tidak perlu berlutut, kamu yang harus berlutut. Kakek, silakan minum teh.
Anak kecil yang sangat manis. Sayang. Nak, hari ini tidak rewel kan? Sepanjang pagi ini, aku bahkan belum menyentuh baju anak itu. Mana ada rewel? Sayang, panggil kakek Payet. Kenapa? Aku ini kakek dari pihak ibu. Panggil kakek dari pihak ibu dulu, sayang. Kakek, anaknya masih kecil, masih lama bisa bicara. Aku tidak peduli saat dia bisa bicara. Kata pertama, harus panggil kakek buyut. Kenapa? Harus panggil kakek dari pihak ibu dulu. Panggil kakek Payet. Kakek dari pihak ibu. Kakek Payet. Kakek dari pihak ibu. Sudah. Biarkan mereka bertengkar. Lihat, ini nama yang kutulis di perusahaan. Benar-benar, kenapa lama sekali? Ya ampun. Inglai. Tidak bisa. Xing Chen. Nama Xing Chen bagus. Jadi namanya Hi Xing Chen. Menurutku, nama Jin Cheng lebih bagus. Seharusnya Mu Yin Cheng. Sudah deh, MU Jin Cheng apaan sih? Cucu buyutku harus memakai nama keluarga MU? Tidak mungkin. Dasar kolot, sekarang sudah zaman apa lagi? Apa anak tidak boleh memakai nama keluarga ibunya? Tentu tidak boleh, dasar anak nakal. Kamu bilang harus pakai nama keluarga Hi atau MU? Hi atau Mu? Bagaimana kalau kita bikin lagi satu? Selesai, kamu akan punya adik laki-laki.